derajat kebiasaan mekanisme pada gambar satu. Gambar satu ini kan ya. Seharusnya sih gampang aja kan, rumusnya sederhana. Ada yang kita gabung lagi. Oke, kita kembali ke lihat bobotnya cuma 5%. Iya, bulak. Suruh nunggu dulu aja ya. Oke, derajat kebiasaan mekanisme pada gambar satu ya ini. Jadi ada mekanisme seperti ini. Udah dikasih nomor ya, nomor batangnya 1, 2, 3, 4. Ini 5 ya. Dan yang ini kotak ini 6. Berapa derajat kebebasan? Anda udah pernah kan di awal-awal, saya khawatirnya udah lupa gitu ya. Tapi kita cek aja sambil ingat-ingat ya. Jadi ada N, L, dan H. N itu adalah batang, ada 6 ya batangnya. Tadi udah dihitung. L adalah pasangan rendah atau dua batang ketemu mempunyai satu sambungan dan mempunyai satu modus gerak. Gitu ya. Itu dihitungnya 1 ya. Coba kita cek ya. 1 dan 2 dia ada sambungannya di sini. Ini sambungannya sambungan rendah. 1 ya, 2 ya, 3. Ini hitung 2 kali ya, jangan lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama yang ini 7 gitu ya. Jadi ada pinnya ada 6, satu slide gitu ya. Satu luncur ya. Saya agak mengulang lagi nih, jangan lupa ini ada 3 batang ketemu di satu pin, itu dihitungnya 2 ya. Jadi saya hitung lagi satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti L-nya 7. H di mekanisme ini tidak ada. Jadi kalau dimasukkan ke rumusnya, F sama 3 N min 1 min 2 L min H, dimasuk-masukkan sehingga diperoleh F-nya 1 derajat kebebasan. Jadi butuh satu input untuk mendapatkan satu gerak output ya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1? Kalau ini benar ya itu Anda udah dapat nilai 5. Cuma 5 sih, tapi ya harus tahu ya. Tadi kan ngapain rumusnya gampang. Anda kerjain di rumah juga kan pasti buka buku juga gitu. Harusnya bisa lah harusnya ya. Saya harap semua benar ya nomor 1. Nomor 2 gimana? Nomor 2 pun sama, rumusnya gampang. Cuma N kali N min 1 dibagi 2 kan ya. Itu menghitung jumlah pusat kecepatan sesat ya. Nah, ini saya harusnya ini hapus ini karena kita nggak butuh L dan H-nya ya. Kita cuma butuh N-nya aja. N-nya ada 6 ya batangnya. Masukin 6, 6 min 1 bagi 2. 6 min 1 kan 5. 5 kali 6 30 bagi 2 15. Harusnya ada 15. Tapi kebetulan nggak saya tanyakan semuanya gitu ya. Jadi cukup nomor 2 cuma nanya berapa jumlahnya. Ini jawabannya 15 tuh udah, kalau ini benar ya udah berarti Anda dapat nilai full 5 gitu ya. Dan yang berikutnya baru saya tanya beberapa polnya ada di mana gitu ya. Jadi dari ke-15 ini saya nggak tanya semua. Sebagian udah bisa kita dapatkan juga sebetulnya. Mana yang udah kita dapatkan? Ini ya, udah jelas ini dihitungnya O12 ya, O12. 1 dan 2 disambung namanya O12. 2 dan 3 disambung di O23 atau ada nama lain A gitu ya. Kemudian di sini ada titik B itu O berapa? Ini kan menghubungkan 3 dan 4, jadi O34. Tapi jangan lupa, ini juga 4 dan 5. Jadi apa? O45. Dan sebetulnya ada satu lagi, saya lupa ini masukin. 3 dan 5, betul nggak? 3 dan 5 kan nyambung di sini juga. Jadi ini harusnya ada O35, O34, O45. Tiga titik di sini ketemu apa? 3 pol gitu ya. Walaupun tadi hitungan sambungannya 2 ya. Tapi polnya dihitungnya 3 di sini. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya kita kan tinggal ngecek ininya aja. Kayak tadi ya. 2 dan 3 ini berarti O23 di sini gitu. Nah, karena di sini ada 3 dan 4 berarti O34. 4 dan 5 berarti O45. 3 dan 5 berarti O35. Di sini harusnya ada satu lagi O35 ya. Saya lupa masukin di sini. Oke. Efeknya ke yang berikutnya juga saya kurang narik garis, tapi nggak apa-apa lah.
karena nggak ditanyakan di situ ya. Kemudian O1, di sini antara 4 dan 1 namanya O14 ya. Kemudian di sini ada O56 ya. Jadi ada berapa yang udah kita peroleh sebetulnya? 1, 2, sini hitung 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Satunya lagi di mana? Ada satu lagi yang sebetulnya bisa kita dapatkan. Ingat, kalau ini gerakannya meluncur, maka dia ada di tak berhingga. Tak berhingganya di mana? Kalau ini gerakannya vertikal, maka kita bikin 90 derajatnya, jadi horizontal gitu ya. Nah, kita dapat yang ini. Jadi ada O16 itu di tak berhingga gitu ya. Sehingga kalau kita plot di diagram lingkaran ini, maka ini jumlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sesuai dengan batangnya ya. Batangnya ada 6, berarti ini harus angka pada lingkarannya harus ada 6 gitu. Sambil mengingat-ingat lagi untuk yang lupa, kalau ingat ya kita cocokin aja jawaban Anda sama ini ya. Nah, kemudian dikasih tanda gitu. Kan ini dikasih nomor ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian dikasih tanda. Cara ngasih tandanya gimana? Kalau di sini titik, di sini jadi garis gitu. Nah, kita lihat ya, 1 dan 2 kan ketemunya O1, 2. Nah, ditandain itu bahwa O1, 2 itu udah diperoleh ya. Jadi ditarik dari 1 ke 2. Jadi di sini itu garis, tapi artinya kita menandai titik sebetulnya di mekanismenya ya. Di sini O23, berarti 23 ditarik garis gitu. Ya, antara 2 dan ketiga ditarik garis. Seperti saya udah tahu nih lokasi O23 gitu. Kemudian ada 34, 34 tahu kan di sini. 45, 45 di sini juga. Satunya lagi tadi saya bilang 35, 35 harusnya saya tarik dari sini ke sini nih. Nah, saya lupa ya ini belum saya tarik garis. Oke. Kemudian ada 14, 14 dari 1 ke 4 tarik garis. Ya. Berikutnya adalah 56, 56 tarik garis. Ya. Dan terakhir yang di sini ya bukan yang kan totalnya harusnya 15. Ini yang yang bisa kita dapatkan langsung. 16, 16 kita tahu kenapa, karena ini luncur, tarik garis tegak lurusnya. Nah, berarti di garis tegak lurus itulah asal ditabur hingga gitu ya, lokasi tempat si O16 ya. Saya udah jelaskan kenapa ada di tabur hingga gitu ya. Waktu itu dengan cara ngebandingin tikungan yang curam dan yang landai gitu ya. Makin landai, makin mendekati lintasnya itu makin mendekati jalur lurus gitu ya. Nah, jadi jalur yang lurus ini bisa kita anggap sebagai tikungan, tapi jari-jarinya ditabar hingga gitu. Ya, oke. Jadi ini cuma mengkonfirmasi apa yang udah kita peroleh. Tadi saya lupa yang 35 ini ya. Nah, itu udah selesai tuh sampai nomor 3 ya. Sampai nomor 2 ya. Nomor 3 ditanya O13, O15, O16 di mana? Dan kebetulan belum ada ya. Kalau 16 udah terjawab barusan ditabur hingga ya. Yang belum O13 dan O15. Di mana O13 dan O15? Caranya masih ingat gimana mendapatkannya? Ada yang tahu? Silakan kalau mau nyoba jawab. Pakai segitiga, Pak. Pakai segitiga ya. Jadi Dari 1 ke 3. ya oke. Okay. Jadi kalau kita mau nyari O13 boleh tariklah garis ini. Ya, bayangkan ini putus-putus gitu ya, putus-putus ini yang mau kita cari. Nah, apakah kita bakal bisa dapat jawabannya? Selama kita bisa si yang kita cari itu adalah sisi bersama dari dua buah segitiga, maka kita bisa peroleh ya. Oke. Oke, tarik garis dulu nih. Nih, garis putus-putus sama ini ya. Tapi kita fokus ke yang ini aja dulu. 13. 13 itu adalah sisi bersama dari dua buah segitiga. Mana? 1, 2, 2, 3, 1, 3. Ini segitiga pertama nih. Segitiga kedua adalah 1, 3, 3, 4, dan 1, 4. Ya. Kalau di sini saya nulisnya urutannya beda, nggak apa-apa lah, sama aja ya. Jadi 1, 3 adalah sisi bersama segitiga 1, 2, 2, 3, 1, 3 gitu ya. Dan segitiga yang kedua adalah 1, 4, 3, 4, dan 1, 3 gitu ya. Saya simpan di belakang 1, 3-nya ya.
karena ini yang kita cari gitu. Nggak apa-apa sih di tempat lain pun nggak apa-apa, disimpan di tengah atau di awal juga nggak apa-apa juga. Cuma saya nandai aja di terakhir supaya kita tahu bahwa ini yang kita cari gitu. Ya. Eh, terus mana lokasinya di mana? Ini kan baru nandain aja gitu. Ya, jadi ini patokannya. Jadi kalau kita ngomong segitiga yang ini, berarti artinya kita menarik garis dari mana? Dari 1, 2 ke 2, 3 gitu cara bacanya ya. Jadi bisa juga dari perpotongan garis yang melalui O12, O23 dan garis melalui O14, 34. Kok ini datang dari mana? Lihat aja indeksnya nih. Oh, ini 12, ini O12. Ke O23, ini 23 nih. Ya, ini yang mau dicari ya, nggak disebutin. Kemudian yang kedua nih, rangkaian yang kedua, yang segitiga yang kedua ini 14, 14, 34, 34 ya. Berarti narik garisnya dari O14, ini 14 nih, ke O34, O34. Oke, kita cek dulu yang pertama. 12, 23. 12 dari mana? Sini. 23 dari mana? 23 di sini, O23. Tariklah garis dari sini ke sini. Terus tak berhingga juga boleh sebetulnya keluar, ngabisin kertas juga boleh gitu ya. Tapi saya gambar sini kebetulan segini. Ini garis bantu ya yang merah ini ya. Oke. Oke ya. Anda lihat apa? Si garis ini berpotongan dengan garis yang ini. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Karena 16 lagi nggak kita omongin di sini ya. Kita nggak ngomongin di bagian yang ini ya. Nggak ada 16 kan di sini. Nah, ini baru segitiga yang ini. Jadi garis yang ini itu dibuat dari segitiga yang ini nih. Yang kanan atas ini. Nah, kalau dari yang segitiga yang ini mana? Jadi dari O12, O23. Satu, saya salah ya? Oh, salah, ini salah nih. Sebentar. Harusnya diperbaiki. Ini seharusnya 14 ya. 14. Oke. Bener ya? Oh, ini yang tadi, yang pertama. Ini yang satu, yang segitiga yang ini baru yang kedua ya, yang kedua. Oke, oke. Oke. Baik, ini benar ya. Nah, tadi garis yang ini adalah garis yang ini. O12, O23 yang diperoleh dari indeks-indeks ini gitu, angka-angka ini. Ya. Sementara yang garis yang kedua adalah dari rangkaian pol ini ya, di segitiga yang ini, kita artinya narik garis dari O14 ke 34, O34 gitu ya. 14 mana? 14 ada di sini. Karena dia menghubungkan 1 dan 4 kan ya. 14 dan 34. 34 ada di mana? 34 di sini 34. Tarik garis. Apa yang Anda lihat? Garis ini berpotongan dengan garis ini. Dan kebetulan juga berpotongan dengan 16 tadi. Ya, oke, abaikan aja dulu 16-nya ya. Jadi yang penting ini dan ini ketemu di sini gitu, ya. Nah, jadi kita ambil kesimpulan bahwa O13 yang kita cari ini adalah perpotongan antara ini dan ini. Jadi di sini ya. Saya nulisnya agak di atas nih. Tapi yang dimaksud adalah titik perpotongan ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tentukan lokasi pol O13. Ya udah ini dengan ada garis gini dan dikasih nama berarti Anda sudah menyatakan jawabannya gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah tentukan pula lokasi O15. O15 gimana? Nah, mirip dengan yang tadi ya. O15 di sini dikasih tanda dulu. Ini yang mau kita cari O15. O15 garis ini harus isi bersama dari dua segitiga. Mana segitiganya? Ini 1656 ya. Dan 1445 gitu ya. 1445. Betul nggak? Oke, kita cek dulu yang 1656. 16 mana? Ini ada di tabur hingga. Garisnya mana? Garisnya ini. 16. 56 mana? 56 ada di sini. Jadi seolah dari tabur hingga ditarik garis ke 56 ini. Dapat garis ini. Ya, garis ini. Oke. Kemudian satunya lagi yang segitiga yang sebelahnya yang ini. 1445. 14 ada di sini. 45 ada di sini. Tarik garis. Berpotongan kan garis ini dan garis ini berpotongan di sini juga gitu.
Jadi kebetulan di soal yang ini O13 dan O15 itu titiknya sama gitu. Kalaupun beda ya beda dikit lah gitu. Tapi ini kelihatannya untuk mata telanjang biasa gitu, kita lihat ini titiknya sama gitu. Ya, oke ya. Makanya sini dikasih nama O15. O15 itu untuk menunjukkan perpotongan antara garis ini dengan garis yang ini. Ya, jadi udah terjawab, O13 udah terjawab, O15 udah terjawab, O16 kan tadi di awal udah ditabur hingga gitu ya, udah terjawab juga. Asal Anda udah menuliskan begini berarti Anda udah menyatakan bahwa 16 itu ada ditabur hingga pada garis yang lagi diomongin ini gitu. Ya, silakan mau tanya dulu nggak nomor 3 ini? Ini sedikit dan ini yang ada lebih banyak lagi nomor 4. Nomor 4 dan 6, makanya buatnya lebih gede lagi gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Jadi ini adalah nomor terakhir yang akan dibahas hari ini gitu ya. Jadi hari ini kita sebentar aja. Ini udah clear ya, cara jawab ini saya harap semuanya udah bisa nih. Nah, kenapa saya nanya cuma O13 dan O15 saja gitu, dan O16 ya. Saya sih butuh O13, O15. Kenapa? Supaya saya bisa memanfaatkan untuk mengerjakan nomor 4. Ini udah dikasih tanda juga di sini. Manfaatkan gambar di jawaban soal nomor 3. Jadi sini. Jadi kita butuh O13 dan O15. Padahal kan tadi poll itu ketika dihitung harusnya 15 ya. Kalau dihitung tadi kita belum sampai 15 tuh. Jadi ada titik-titik lain yang belum kita ketemu. Tapi kita memang nggak cari gitu dan nggak ditanyakan, gitu ya. Nah, supaya Anda nggak aja bahwa kita cuma butuh O1, O15 untuk bisa menjawab yang ini semua ini. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan. Diketahui juga di soal O4B itu 10 cm. O4B itu mana? O4 itu ini maksudnya. O14 maksudnya. Dari sini ke B gitu ya. Itu udah 10 cm. Nah, tentu Anda ingin tahu ukuran yang lainnya berapa gitu ya. Nah, ini lumayan nih, harus ada usahanya juga gitu ya. Nah, langkah pertama ngapain? Carilah skala jarak. Ya, kenapa? Karena kan di sini dibilang O4B itu 10 cm, tapi kalau Anda ukur dari gambar, ini nggak akan sampai 10 cm gitu. Berarti gambarnya diskalakan. Nah, supaya tahu berapa skalanya ya dihitung. Kemudian supaya tahu panjang ini ya harus dapat skalanya gitu ya. Oke, cara mendapatkan skala gambar ini gimana caranya? Ada yang tahu? Silakan disebutkan. Ada yang tahu nggak? Tidak ada. Tidak ada. Anda nggak ada yang tahu cara buat skala? Gampang aja ya skala itu. Ukuran asli dibagi ukuran gambar gitu. Itu skalanya. Ya, dan udah perhatian kan kita ya. Nah, di sini udah dikatakan bahwa 4B itu aslinya 10 cm nih. Tapi ketika Anda ukur, nggak segitu gitu ya. Berapa? Nah, saya tuliskan aja ya. Yang saya dapat sih segini. Yang saya dapat segini. Ini saya pindahin ya. Anda bisa lihat nggak? Ini yang biru adalah ukuran gambar, ukuran pada gambar. Yang pink adalah ukuran sebenarnya. Nah, yang kita tahu di soal adalah si O14B itu 10 cm. Tapi ketika saya ukur ini 1,22. Mungkin ada yang menyanggah, Pak, saya ngukurnya nggak segitu. Nggak apa-apa. Jadi Anda ngukur berapa, asal konsisten aja ya. Misalkan Anda ngukurnya di layar HP gitu, ukurannya nggak segini. Atau Anda ngukurnya di layar lebar gitu, ukurannya jadi lebih gede dari ini. Nggak apa-apa juga, yang beda bakal di sini. Tapi nanti hasil akhir aslinya bakal sama gitu. Ya, nggak ada masalah sih sebetulnya. Ya, yang penting harus dijaga proporsionalnya gitu ya. Jadi kalau ada segi panjangnya berapa, segi panjangnya berapa antara X dan Y gitu ya.
Kemudian kalau di layar yang lain misalkan 2 kalinya, maka tingginya pun harus 2 kalinya gitu. Kemiringannya harus tetap sama gitu. Jadi ini kalau misalkan kemiringannya adalah 35 derajat terhadap horizontal, maka di ukuran berapapun layar yang sedang Anda ukur atau kertas yang Anda ukur, misalnya di print, diperbesar gitu ya, ini tetap sudutnya harus 35 derajat gitu. Nah, paling efeknya skalanya yang beda gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita pakai data saya aja ya, karena saya nggak tahu Anda ngukurnya berapa. Nah, anggaplah ini ketika saya ukur ini 1,22 cm nih. Padahal udah disebutkan di soal bahwa si O4B itu 10 cm. Jadi di sini diketahui ada 10 cm, tapi waktu saya ukur ini 1,22. Ya tinggal kita bagilah ini 10 bagi 1,22. Berapa hasilnya? Itulah skalanya. Satuannya apa? Sentimeter per sentimeter. Ini yang namanya K ya. Skala jarak ini adalah K. Kita udah pernah bahas ini juga ya. Nah, skala inilah dipakai untuk mendapatkan ukuran-ukuran sebenarnya lainnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau ukuran gambar tinggal diukur. Jadi ini ukur segitu ya, seterusnya ya. Oke. Nah, ini kenapa dibagi dua, dikasih pembatas ya. Pertama ini ada dannya tembus ya. Kemudian kedua ini ukuran batang-batang yang ada di gambar. Sisanya ini adalah garis bantu nanti lah ini yang bawah ini diceritainnya nanti. Sekarang yang atas dulu, kita fokus yang atas dulu. Ya. Jadi yang udah lengkap ukuran asli sama ukuran gambar adalah yang ini kan. Nah, terus kalau saya mau tahu yang ini ukuran aslinya gimana kan belum tahu nih dari O12 ke A. Caranya gimana? Ya ukur aja pakai penggaris misalkan berapa. Saya dapatnya 3,97. Pak, kok itu bisa bisa sampai ke 9,97 gimana cara ngukurnya? Saya pakai koordinat ini, saya pakai koordinat saya buat ini kan di PowerPoint. Saya ukur koordinatnya gitu. Jadi saya dapat angka ini gitu ya. Tapi nggak usah dipikirin lah. Kalau Anda gambar, Anda tinggal ukur pakai penggaris saja intinya gitu ya. Mungkin sekali lagi akan sedikit beda dengan hasil ukuran Anda, tapi nggak masalah kalau beda-beda dikit. Dan nanti hasil akhirnya kurang lebih harus mungkin sekitar seginian lah. Kalau beda dikit nggak apa-apa lah. Mungkin karena pembulatan segala macam, kesalahan penglihatan gitu ya. Tapi asal jangan terlalu gede aja bedanya ya. Oke, saya ulang lagi, ketika saya ukur ternyata ini 3,97, waktu ini 1,2 ini 3,97. Nah, terus gimana cara mengetahui ukuran sebenarnya? Skala ini dipakai yang tadi. Tadi kan ini sudah tahu nih dari sini ini 10 cm, padahal ini 1,2 di gambarnya. Dapatlah skala 8,23. Caranya 10 bagi 1,22 ya, dapat skala. Nah, skala ini dipakai sebagai pengali untuk mendapatkan ukuran sebenarnya. Jadi ini 3,97, saya ukur ini 3,97 kali 8,23, simpan di sini. Jadi dapat ukuran aslinya 32,66 cm. Ya. Ada yang mau tanya nggak? Sebelum saya teruskan. Ngerti ya sekarang cara membuat skala dan kemudian memanfaatkan skala untuk mengetahui ukuran sebenarnya. Anda harusnya udah ngerti sekarang. Harusnya sih waktu kuliah ngertinya karena udah dijelasin juga gitu. Tapi kalau kemarin misalkan salah di UTS karena lupa atau masih nggak ngerti, ya mudah-mudahan sekarang jadi ngerti. Oke, saya cek dulu dengar suara saya. Ada, Pak. Dengar Pak. Ya, masih belum ada yang nanya ya. Oke, saya teruskan lagi. Kemudian saya lanjutkan ukur 140 udah jelas sudah ada ya karena kan tadi udah di awal ukurnya. Kemudian saya ukur AB, AB itu jarak dari sini ke sini. Saya ukur ternyata 3,54. Berapakah ukuran aslinya? Ya 3,54 ini kali skalanya simpan di sini. Jadi ukuran sebelah si AB itu adalah 29,10 cm. Kemudian yang ini berapa? Ini 3,8 tuh ya. Kan ini lebih panjang dibanding ini. 3,80 ya. Ukuran aslinya berapa? Kalikanlah ini ya. Jadi 31,25. Oke, saya kira itu. Jadi ukuran aslinya masing-masing batang ini tahu sekarang. Walaupun tadi yang pertama diketahui cuma yang ini aja. Ya. Itu yang mau saya jelasin. Kemudian saya berikutnya adalah mengukur juga jarak-jarak ini. Saya nanti bakal perlu jarak ini. O13 ke A. O13 ke A berapa?
ukur aja, diukur. Saya dapatnya 3,26. Ukuran aslinya berapa dari pool hayal ini ke A ini? Ya tinggal kalikan lagi ya, ini kali ini simpan di sini gitu. Dan seterusnya lah pokoknya semuanya dikalikan dengan skala yang udah kita peroleh. Selama kita lagi ngomongin besaran jarak ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nah, O13B sama, dari sini ke sini diukur, kalikan skala ini dapat. Kalau O15B gimana? Nah, O15B itu sama dengan O13B. Kenapa? Lihat nih, kan O13 dan O15 titiknya sama di sini. Sama-sama juga ke B. Berarti O13B dan O15B ya ini juga gitu. Makanya hasilnya sama 25,8, 25,8. Ini saya nggak perlu ngukur lagi gitu lah ya. Kesimpulannya aja bahwa O15B dan O13B sama untuk soal yang ini ya. Untuk soal yang ini. Karena kita lihat ini titik O13 dan O15 itu satu titik. Oke. Ini anggap aja belum tahu arah ini anggap belum tahu, ini belum ada, ini belum ada, belum ada, ini belum ada ya. Kita bertahap cara berpikirnya supaya tahu step by step-nya, ngitung apa dulu gitu ya. Tanya dulu, silakan mau nanya nggak? Tidak, Pak. Nggak ada ya, masih bisa dikuasai ya. Pokoknya intinya saya harus dapat ukuran sebenarnya aja dari jarak-jarak yang saya perlukan ya. Nah, barulah sekarang kita ke hitung, kan ini ditanyakan VA, omega 3, VB, omega 4, omega 4, VC, omega 5, dan omega 6. Yang ditanyakan bukan cuma besarnya aja, tapi juga arahnya. Oke, kita hitung VA dulu. VA, V itu adalah, V itu kecuali translasi ya. Kecuali translasi titik A, dibacanya gitu ya. Itu sama dengan kecepatan rotasi batang 2 dikalikan jari-jari O12A gitu ya. Kenapa kita ngerjain VA dulu? Karena di soal diketahui sini omega 2-nya 20 radian per second si batang 2 ini. Kita mau nyari titik VA kan ya. Jari-jari kita udah punya juga nih. Jari kan O12A nih. O12A kan tadi udah dapat ini 32,66 ya. Saya salah masukin ini enggak? Kayaknya saya salah masukin. Oh iya salah Bentar, ini kok dapat angka ini dari mana ya? Saya mungkin ini harus diperbaiki lagi angkanya kalau ini memang salah. 653. Oh iya salah Ini 26,79 dapat dari mana? Oh iya, saya salah nulis nih. Berarti ke bawahnya pun ini angkanya bakal salah. Tapi sekarang kita pelajari idenya dulu aja ya. Nah, ketawanya baru sekarang. Tadi saya mumet soalnya ngerjainnya setelah pelatihan lumayan apa terlewat gitu ya. Ini kecil-kecil juga. Oke, saya ulang sekali lagi. Jadi rumusnya adalah VA itu adalah omega 2 dikalikan O12A. Jadi harusnya ini 20 kali bukan 26,29 tapi 20 kali 32,66. Saya udah hitungannya udah benar belum ya? Coba saya cek dulu. Jangan hitungannya udah benar. Anda kalau mau bisa juga bantu hitung 20 kali 32,66. Itu berapa? 63. Oh ya berarti benar. Jadi yang salah itu saya belum menghapus ini, belum mengganti ini ya. Jadi saya perbaiki ini ya. Jadi harusnya yang ini tuh adalah saya ganti berapa tadi harusnya 32,66 ya. 66. Kalau hitungannya udah benar, coba aja Anda cek ya pakai kalkulator ya. 20 kali 32,66 hasilnya 653,2 bukan? Coba cek. Ada yang bisa bantu hitung? 20 kali 32,66. 653,2, benar nggak? Benar ya. Jadi saya sebetulnya udah benar hitungannya. Cuma ini belum saya ganti tadi. Jadi saya udah nemuin tadi salah itu, tapi belum saya perbaiki di sininya ya. Ya, sesuai aja dengan yang ditulis. Coba kita lihat lagi ya.
rumusnya harus benar dulu. Jadi kalau saya mau nyari titik A, sementara yang data yang diketahui adalah omega 2 dan panjang batang jari-jari O12A, maka rumusnya adalah VA sama dengan omega 2 dikali O12A gitu kan ya. Omega 2-nya dari soal 20, O12A-nya yang udah kita hitung tadi nih ukuran sebenarnya 32,66. Masukin ke sini. Jadi ini kali ini dapat 653,2. Lihat ini radian per second kali sentimeter, hasilnya adalah sentimeter per second. Kemudian arah ini besarnya ya, arahnya kemana? Ke kiri atas, tegak lurus O12A. Ini ke kiri atas, ini tegak lurus. Saya nggak gambarkan, harusnya ada kotak kecil ya untuk menunjukkan bahwa dia tegak lurus. Oke, ini saya tulis gini, pada jawaban ini VA, VB, dan VC tidak digambar dengan skala. Jadi karena jaraknya deketan gitu ya, saya nggak gambar dengan skala ini, VA, VB, VC. Lagian saya bisa mengerjakan eh, lewat hitungan gitu ya, di sini lewat hitungan. Jadi saya men-skip pakai penskalaan untuk kecepatan ya. Kecuali kalau memang mau benar-benar murni cara grafis gitu ya, ini harus dihitungnya sesuai dengan nilai gitu. Kalau nilainya berapa, panjangnya harus sekian, sesuai dengan skala yang dipilih gitu ya. Oke, kebayang ya, dari kecepatan sudut batang 2 kali jari-jari dapatlah VA gitu ya. Kita pakainya pusat putarannya yang di sini. Nah, sekarang kita balik, ini yang asalnya nggak tahu, kemudian diperoleh jadi tahu, sekarang ini jadi masukan, ini udah tahu duluan, kemudian ini panjang jari-jari ini kita udah tahu kan, ini namanya O13A nih. O13A ini udah tahu nih 26,79 ya. Nah, tapi rumusnya harus dibalik. Jadi omega 3 itu sama VA yang udah diperoleh tadi di sini ya. Dibagi O13A. Nah, bayangkan ya, kalau VA-nya ke sana, jari-jarinya ini, pusat putarannya ini, maka omega 3-nya pasti ke sini arahnya, cewek. Sesuai dengan ini VA ya, cewek ya. Besarnya berapa ya? Tinggal dimasukin aja. VA-nya tadi kan 653,2 nih. Kemudian dibagi O13A 26,79 ya, 26,79. Hasilnya adalah 24,38 radian per second satuannya. Kenapa? Karena sentimeter ini dicatat dengan sentimeter ini. Jadi yang bersisa adalah radiannya muncul lagi per second gitu ya. Arahnya kemana? Cewek kan ini panahnya cewek sesuai dengan VA ini ya. VA-nya lurus tapi ininya berputar mengikuti arahnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi VA dan omega 3 udah terjawab tuh. Kan ini ada banyak nih yang ditanyakan. Dua udah terjawab. Kalau masih bingung silakan nanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya teruskan lagi. Kemudian kita cari VB. VB. Ingat, A itu milik bersama dari batang 2 dan batang 3. Karena kita sudah tahu VA, kita sudah tahu omega 3, sementara dari A kemudian kita mau ke B gitu ya. Dari A ke B itu kan melewati batang 3, berarti omega 3 ini dipakai gitu. Ya. Kita nyari VB. Jari-jari B mana? Kalau tadi kan kalau ke A jari-jarinya adalah dari O13 ke A gitu ya. Ini. Kalau mau ke B berarti dari O1 BB ini tegak lurus terhadap jari-jari ini. Kenapa yang atas juga bisa tegak lurus juga gitu ya? Ya karena omega 3-nya cewek gitu. Karena omega 3 ke sini nih cewek, makanya harus ke kiri bawah. Kalau omega 3-nya sorry, ini omega 3-nya cewek ya. Kalau omega 3-nya cewek, baru ini ke kanan atas gitu. Betul ya? Oke. Sekarang kita cari berapakah VB. VB kembali lagi rumusnya mirip yang kayak gini nih, tapi indeksnya saya ganti. VB sama dengan kalau ini omega 2 sekarang pakai omega 3. Omega 3 udah tahu gitu? Udah di sini ya. Udah tahu ya. VB sama omega 3 kali O13B. O13B udah tahu gitu? O13B ini udah diperoleh ya. Itu jarak dari sini ke B. Oke. Masukin aja. 24,38 kali 25,8 dapatnya adalah 629 cm per second ke kiri bawah ya, ini ke kiri bawahnya sesuai dengan omega 3 tadi ya.
Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Nah, berarti saya sudah dapat VA, omega 3, VB udah dapat. Sekarang omega 4. Omega 4 cara nyarinya gimana? Ingat, B itu milik bersama dari batang 3 dan batang 4. Kalau di batang 3 kita fokusnya pusat putarannya yang ini. Sekarang kalau kita membayangkan di batang 4, maka pusat putarannya di O14 ini. Karena VB-nya ke kiri bawah, maka batang 4 ini harus CCW, betul nggak? Ya, harus CCW. Arahnya udah tahu duluan nih, harus CCW. Asalnya Anda nggak tahu kan ini bakal CCW gitu ya. Tapi dengan analisis berurut begini Anda jadi tahu sekarang. Ya, omega 4 CCW. Tinggal besarnya berapa? Ya, pakai rumus yang mirip ini lagi. Ini mirip ini, tapi kita ganti indeksnya, asalnya omega 3 sekarang omega 4 karena kita lagi nyari omega 4 ya. Omega 4 sama VB, kalau yang diketahuinya VB ya, dibagi O14B, bagi jari-jarinya O14B. Masukin angkanya 629-nya ini, VB kan 629 dibagi 10. 10 dari mana? Di soal awal diketahui bahwa O14B itu 10 gitu ya. Bagi 10. Jadi 62,9 radian per second CCW ya. CCW ini ya. Oke. Besar dan arah udah diketahui. Berarti yang ini udah tahu. Sekarang kita nyari VC. Oh, ini mungkin urutannya ya harusnya kita nggak bisa ngitung VC dulu. Kita paling ngitungnya omega 5 dulu. Sebetulnya nggak ngitung juga sih sebetulnya. Kenapa? Karena omega 5 pasti sama dengan omega 3 gitu ya. Nah, di sini saya tulis omega 5 sama omega 3. Tahu dari mana? Ya kan kita akan menggunakan patokannya si B itu titik bersama juga antara batang 3 dan batang 5 gitu. Jadi kalau kita mau nyari omega 5, maka kita pakai VB eh, untuk menggunakan rumus yang ada VB-nya gitu loh, ya. Kemudian jari-jarinya dibagi jari-jari kan, ya. Jari-jarinya yang ini. Jadi O13B dan O15B sama-sama kan sama-sama B ujungnya. Awalnya sama-sama titik ini. Titik ini kan sama O13 dan O15. Maka mau tidak mau kesimpulannya omega 3 itu akan sama dengan omega 5 pada soal yang ini ya, pada saat posisinya seperti ini. Oke. Walaupun pada soal mekanisme yang ini, tapi posisinya yang lain mungkin bisa beda karena panjangnya pun beda gitu ya. Tapi kebetulan di soal yang ini posisinya lagi kebetulan omega 3-nya sama dengan omega 5 gitu. Dengan alasan tadi ya. Oke. Jadi omega 5 itu sama dengan omega 3 sama dengan 24,8. Mana? Nah ini 24,38 ya. Oke, jadi ini nggak susah sebetulnya omega 5 tinggal bilang aja bahwa omega 5 sama omega 3 gitu untuk soal ini. Jadi ini udah terjawab. Tinggal sekarang ke PC. Nah, di batang 5, bayangkan B udah diketahui informasinya. Kita pindah ke titik yang C ini gitu. Sama ketika tadi, misalnya ini VA udah tahu, B belum tahu kan gitu caranya tadi ya. Nah, sekarang kita ke C. Ini udah tahu. Omega 5 udah tahu, berarti kita pakai omega 5 itu ya. Rumusnya apa? PC sama dengan omega 5 kali O15C. O15C itu jari-jarinya ya, jarak dari sini ke sini. Dari sini ke sini, ya. Masukin angkanya, omega 5-nya 24,38 kali 26,16. Dari mana 26,16? O15C. O15C dari mana tahun 26,16? Udah dihitung, udah diukur sama saya, udah dirubah, udah dikalikan skala dapat ukuran sebenarnya 26,16. Jadi jarak dari sini ke sini 26,16 cm. Ya, ukuran aslinya. Ya, hitunglah pakai kalkulator gitu ya, dapat 637,78 cm per second ke bawah. Kenapa coba ke bawah? Ada yang tahu nggak? Karena jari-jarinya horizontal. Berarti mau tidak mau yang tegak lurusnya harus vertikal gitu ya. Berarti ini ke bawah gitu. Kenapa ke bawah? Karena arahnya cewek si omega 5-nya. Kalau omega 5-nya cewek, ini arahnya ke atas. Ya. Sebenarnya kalau Anda pandai membayangkan ya, ini kalau yang berputar CCW, ini kan bergerak ke sini, ini bergerak ke sini. Mau nggak mau,
ini seolah tertarik, ini batangnya tertarik, mau nggak mau dia gerakannya ke bawah gitu. Ya, pasti ke bawah. Ya, jadi VC itu tegak lurus jari-jarinya ya. Ini ada tulisan tegak lurus O15C ya. Udah besarnya tahu 637,78, arahnya tahu, udah terjawab yang ini VC. Yang belum sekarang omega 6, tapi omega 6 langsung bisa dijawab kan ya. Kemarin kalau nggak salah waktu kuliah yang nanya. Itu boleh nggak kalau nggak dihitung? Iya boleh kalau udah tahu bahwa batang 6 ini dia translasi murni, nggak ada rotasinya sedikit pun. Maka omega 6 itu bisa langsung kita ambil simpulkan bahwa itu kecepatan sudutnya 0 gitu. Nggak punya kecepatan sudut untuk benda yang tidak ada rotasinya. Gitu. Dia cuma translasi murni kan gerakannya. Ya, udah segitu jawaban nomor 4. Ada yang mau ditanyakan? Oke, gambar 5 dan 6 di pertemuan berikutnya ya, karena ini menggambar ini pun lumayan ekstra ngabisin waktu banyak nih. Kalau gambar apa tangan sih mungkin nggak selama itu, makanya Anda dikasih waktu cuma 2 jam, 2 jam ya kalau nggak salah ya, apa 2 jam setengah waktu itu. Tapi saya kan menggambarnya di sini, saya harus rapih juga gitu ya, tegak lurus juga kayak gini. Ini makan waktu benar ya. Itu aja. Ada yang mau tanyakan nggak? Slide-nya udah selesai, udah habis. Jadi 5 dan 6 saya utang ya. Oh ya, yang pertemuan hari Senin pun belum saya upload ya. Oke, nanti sekalian lah saya uploadnya. Belum saya PDF-kan soalnya. Masih dengar saya? Masih Pak. Masih, nggak ada pertanyaan? Cukup Oke, Pak. kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Makasih atas kehadirannya dan tadi udah tanda tangan kan kehadirannya ya. Waktu jadwal yang aslinya ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya live ya. Hentikan presentasi.